di respon hati setiap kita? Adakah di antara kita, coba berapa banyak saudara, yang kita tetap bersukacita, yang kita tetap mengandalkan Tuhan dan berespon benar sesuai firman Tuhan? Atau adakah di antara kita yang merasa berkecil hati, ya, setelah sekian lama krisis ini, ya, di masa pandemi, jadi bersungut-sungut, ya. Apakah ada keluhan-keluhan saudara, ya, larut dalam kesedihan, dan apakah kita menjadi depresi, bahkan frustasi, dan seterusnya? Pagi hari ini saya mau ajak untuk setiap kita berhadapan dengan diri kita masing-masing di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita tetap bisa bersukacita walaupun kita sedang mengalami masa yang sukar di pandemi ini. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, setiap pribadi di muka bumi ini pada saat ini sedang menghadapi satu isu utama. Permasalahan yang kita hadapi, tantangan yang setiap orang hadapi, yaitu apa? Yaitu uncertainty, saudara. Ya, ketidakpastian. Sampai kapan, Pak, kita ngalamin begini terus, Pak? Ini PSBB sampai namanya jadi PPKM, diperpanjang terus sampai kapan? Sampai kapan, Pak, kita kerjanya dari rumah terus? Sampai kapan ini anak-anak belajarnya di rumah terus? Ya, semoga nanti Juli bisa tatap muka. Ya. Sampai kapan kita ngalami new normal ini yang sebenarnya bukan new normal tetapi abnormal? Sampai kapan? Nah, saudara, tidak ada jawaban yang pasti. Nah, karena itu, saudara, situasi ini mencoba menekan setiap kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari saya ajak hari ini kita mau mengerti firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita tetap bisa dan bahkan kita diperintahkan untuk bersukacita. Ya, bersukacita walaupun di masa pandemi ini, walaupun kita ada di masa yang sukar, saudara. Adakah di antara kita yang berkata, gimana bersukacita? Masa kita happy-happy sih? Saya sih nggak munafik, Pak. Memang ini zaman lagi susah, ini periodenya lagi sulit. Ya, bukannya nggak mau, tapi ya gimana caranya untuk kita bersukacita? Nah, saudara, tahukah saudara, memang kita tidak bergembira, saudara. Memang firman Tuhan tidak mengajarkan untuk kita bergembira di masa sukar. Tetapi kita diajarkan untuk bersukacita. Nah, apa bedanya bersukacita dengan bergembira? Nah, ini yang saya ajak untuk kita sama-sama pahami, ya. Dan bagaimana caranya untuk kita bersukacita di masa sukar. Bergembira itu, saudara, lahir dari keadaan. Kalau keadaan baik, hati kita bergembira. Tapi bersukacita itu lahir dari Allah. Karena Allah ada di dalam hati kita, apapun keadaannya, kita tetap bersukacita. Karena bergembira itu eksternal. Dari luar, keadaan baik itu mengalir ke dalam hati kita, suasananya jadi baik. Ya, kalau bersukacita itu apa yang ada di internal, sikap hati kita karena ada Yesus di dalam hati kita
Dan dari dalam itu sukacita itu mengalir keluar, bahkan memberi pengaruh kepada lingkungan sekitar kita. Ya, gembira itu tidak salah, saudara. Tetapi gembira itu berubah-ubah. Kenapa? Karena keadaan kita nggak bisa kita kontrol. Ya, situasi kondisi di sekeliling kita dalam hidup kita nggak bisa kita kendalikan. Dan karena situasi kita berubah-ubah, maka kegembiraan kita bisa lenyap seketika. Tetapi sukacita itu tetap karena Yesus tetap ada di dalam hati kita. Dan bergembira itu reaktif. Ya. Artinya sebagai reaksi kita kepada keadaan luar, tetapi bersukacita itu proaktif. Karena keputusan kita untuk kita mengandalkan Tuhan dan Yesus yang hidup dan mengalir, bekerja melalui hidup kita, maka kita tetap bisa bersukacita. Walaupun kita sedang di masa yang sukar. Nah, kalau selama ini kita merasa dipenjara, saudara, karena nggak boleh kemana-mana atau dipersulit untuk kita kemana-mana. Dan ini masa yang sukar, kita sudah hampir 1 tahun seperti dipenjara. Nah, hari ini, saudara, mari kita belajar dari seorang yang benar-benar dipenjara, saudara. Tetapi, walaupun dia dipenjara, walaupun dia dianiaya, walaupun dia mengalami masa yang benar-benar sukar, dia tetap bersukacita. Namanya adalah Paulus. Mari kita belajar bersama di dalam Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat 26, ini satu perikop, saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya. Baik, kita lanjut ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu.
Ada 4 kunci yang firman Tuhan ajarkan untuk kita praktek bersukacita di masa yang sukar. Dan kunci ini adalah 4P, saudara. Karena waktu kita terbatas, pagi ini kita akan membahas kunci yang pertama, dan 3 kunci yang lain akan kita bahas besok dan besok lusa. Kunci yang pertama adalah perspektif yang benar. Untuk kita bersukacita, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar. Karena firman Tuhan mengajarkan cara pandang saya terhadap problem itu jauh lebih penting daripada problem itu sendiri. Ini dijelaskan oleh Paulus di ayat ke-12. Saudara perhatikan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara, supaya kita mengerti apa yang terjadi atas Paulus ini, saudara. Paulus dalam perjalanan ke Roma, dia berlayar, kapalnya karam, saudara. Dan Paulus terdampar di suatu pulau yang dia sendiri dia nggak tahu dia ada di mana. Dan Paulus selanjutnya dipagut oleh ular berbisa, saudara. Dan Paulus dianiaya, Paulus diperlakukan tidak sewajarnya, saudara, sampai dia diseret masuk ke dalam penjara. Dan Paulus dipenjara selama 2 tahun, saudara. Dan selanjutnya 2 tahun berikutnya, total 4 tahun. Dan saudara, di dalam penjara Paulus tidak sendirian, karena Paulus bukan hanya dibui di dalam penjara itu, saudara, tapi dia dirantai, saudara, dengan kepala penjaga, di mana setiap 4 jam, saudara, yang menjaga dia, yang mengawal Paulus itu berganti dengan kepala penjaga berikutnya. Nah, itu artinya sama sekali tidak ada privasi. Selama 24 jam setiap hari, Paulus selalu dianiaya, selalu ditekan, selalu diperlakukan buruk oleh para kepala penjaga ini, saudara. Dan itulah yang Paulus alami, bahwa apa yang terjadi atasku ini, semua kesukaran, semua aniaya, semua hal buruk yang aku alami ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow, ini adalah cara pandang yang Paulus beri teladan kepada kita. Walaupun di masa sukar, tetapi Paulus justru punya cara pandang bahwa hal ini justru baik. Dijelaskan oleh Paulus apa yang terjadi, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, saudara, supaya kita mengerti apa yang terjadi, ya, dalam satu hari ada 6 penjaga berbeda yang menjaga, mengawal Paulus. Dan saudara tahu, setiap hari itu berganti dengan kepala penjaga yang berbeda. Dan selama total 2 tahun, itu artinya ada lebih dari 4.000 kepala penjaga yang menganiaya Paulus, yang bergiliran, bergantian untuk mengawal Paulus dan menganiaya Paulus. Dan tahukah saudara mereka ini siapa? Mereka adalah kepala penjaga yang punya akses, bahkan laporan langsung kepada kaisar saat itu, yaitu Kaisar Nero. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Selama 4 jam Paulus dipukul, Paulus dianiaya, Paulus diperlakukan buruk, Paulus diludahi, tapi Paulus mempraktekkan kasih tanpa syarat kepada para penjaga ini. Paulus mengasihi mereka. Paulus menyampaikan berita Injil.
Sehingga sebagian besar dari para kepala penjaga ini berjumpa dengan Kristus. Karena mereka melihat bahwa Paulus dianiaya, tetapi Paulus berespon benar. Dan sebagian besar kepala penjaga ini menerima berita Injil dan percaya kepada Injil. Dan ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka pulang, mereka menyampaikan berita Injil, keluarga mereka percaya kepada Injil. Dan selanjutnya, saudara, ini berita Injil menyebar bahkan sampai kepada keluarga Kaisar Nero. Itulah sebabnya sejarah mencatat istri dan beberapa anak keluarga Nero dihukum mati karena mereka percaya kepada Injil. Dan saudara, Injil jadi diberitakan menyebar keluar dari penjara ini, saudara. Dan itu sebabnya Paulus bersukacita. Kenapa? Itu semua terjadi karena aku di penjara. Dan bukan cuma sampai di situ, saudara, di ayat ke-14, Paulus menjelaskan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi, saudara, apa yang terjadi ini, saudara, itu memberi inspirasi, memberi kekuatan, menjadi teladan bagi orang-orang kudus, bagi jemaat Tuhan di luar penjara. Kalau Paulus saja yang di dalam penjara Tuhan pakai, Tuhan bawa hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi para orang-orang di dalam istana dan seterusnya. Oh, apalagi kita yang di luar penjara ini. Sehingga, saudara, orang-orang kudus, jemaat Tuhan yang di luar penjara justru menjadi semakin berani menyampaikan Injil, saudara. Menyampaikan firman Allah, sehingga Injil semakin diberitakan. Saudara sekalian, cara pandang Paulus melampaui dari apa yang Paulus alami secara pribadi. Paulus menjelaskan ini di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu artinya, saudara, Allah selalu punya maksud. Allah selalu punya tujuan di balik setiap problem hidup kita. Boleh saya ajak setiap pribadi untuk kita tanya diri sendiri. Apa problem yang saya hadapi saat ini? Saudara, saya ajak setiap kita untuk memeriksa apakah saya punya cara pandang Allah terhadap problem yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saya. Apa sesungguhnya maksud Allah, tujuan Allah dari problem yang saya hadapi ini. Dan saya mengajak untuk setiap kita menyampaikan, membagikan ini dalam kompak kita. Inilah problem saya. Setiap pribadi ungkapkan satu atau dua problem, lalu saudara bagikan. Sebenarnya apa maksud Allah dari problem ini? Justru dengan saya di rumah terus, saya nggak bisa kemana-mana. Ini yang tadinya problem, justru saya menangkap maksud Tuhan adalah begini. Dan apalagi problem, saudara, supaya kita bisa saling membangun, saudara. Dan bagi saudara yang berkata, Pak, saya belum ketemu maksud Tuhan itu apa? Apa tujuan Tuhan dari problem ini? Nah, justru melalui kompak, saudara. Biar kita didoakan, biar kita saling mendoakan untuk kita boleh melihat apa maksud dan tujuan Allah di balik setiap problem hidup kita, supaya kita bisa bersukacita dengan perspektif yang benar ini. Demikian kunci yang pertama untuk kita bersukacita di masa sukar.